Baik, kita akan melakukan motivasi pada hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Berbuat baiklah. Sejak kecil kita sudah diminta oleh orang tua kita untuk selalu berbuat baik. Kalau usia kita sekitar 13 atau 12 tahun, berarti sudah ratusan kali kita berbuat baik. Tetapi apakah perbuatan baik kita ini mudah kita lakukan? Tidak mudah berbuat baik, tapi harus terus berusaha berbuat baik. Karena banyak kendala-kendala ketika kita mau berbuat baik, banyak rintangan-rintangan yang tidak mudah kita lalui. Tetapi sekuat tenaga kita akan terus melakukan berbuat baik. Kadang hanya sekedar tersenyum kepada teman kita, rasanya mulut ini terkunci, tidak bisa membuat senyum, walaupun itu sangat mudah bisa kita lakukan. Ini berarti berbuat baik yang sangat mudah saja, ini tidak gampang. Di dunia kita hidup ini, banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan, sukanya membuat onar, sukanya membuat masalah, sukanya menyakiti orang lain. Kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, dia akan membuat permasalahan. Kadang kita sudah berbuat baik, tapi dicemooh, tidak ada penghargaan. Kita memang tidak mengharap ridho dari mereka, tetapi kita mengharap kebaikan kita ini dinilai oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai bekal kehidupan nanti. Ketika dicemooh orang, jangan sampai kita kemudian melemah, tetapi itu adalah sebagai cambuk bahwa kita harus lebih kuat lagi untuk berbuat baik. Tidak ada kata berhenti ketika berbuat baik. Harus menapaki hari-hari berbuat baik, hari-hari memperbaiki diri, hari-hari berbuat baik kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kapan dan sampai kapanpun, sampai nyawa ini dicabut oleh yang berhak mencabutnya. Karena berbuat baik akan dirindukan oleh Tuhan, dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh nabi-nabinya, dirindukan oleh orang-orang soleh, dirindukan oleh orang-orang yang berakal. Maka kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak dirindukan oleh Tuhan dan kita tidak mempunyai kekasih orang-orang yang berakal. Kita mau jadi apa? Pilihannya pada kita sendiri, maka berbuat baiklah selalu. Kita mulai pembelajaran kita tentang kompetensi dasar dan indikator. Sebagai pengetahuan, memahami konsep dan prosedur penerapan ragam hias pada tekstil, mengidentifikasi unsur-unsur gambar, kemudian mengidentifikasi prosedur berkarya ragam hias. Sebagai keterampilan, nanti akan menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, menggambar dengan teknik kering, menyajikan gambar ragam hias pada tekstil dalam diskusi kelas. Ini yang akan dilakukan dalam pembelajaran penerapan ragam hias pada tekstil. Setelah ini, kalian akan melihat sebuah video tentang proses pembuatan tenun ikat dari Sumba Timur. Kalian harus mencatat hal-hal yang penting. Boleh kalian catat di buku kalian, atau boleh kalian tulis di komentar di video ini. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nanti siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, nanti akan ketahuan. Oleh karena itu, kalian bisa menulis dalam komentar ataupun dalam kolom yang akan disediakan oleh guru kalian. Perhatikanlah dengan seksama, kita akan pelajari tentang tenun ikat
dari Sumba Timur, berbahan dasar dari kapas yang dipintal menjadi benang. Kemudian para lelakinya mencari bahan-bahan pewarna yang dicari dari alam. Mereka tidak merusak alam, mereka mencintai alam, karena dengan alam hidup kita akan menjadi seimbang. Ketika alam sudah dirusak, hidup kita tidak seimbang, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian besar. Mereka mengambil seperlunya saja. Mereka mengambil bahan-bahan yang memang sudah siap, yang berguna. Tidak semua ditebangi, tidak semua dicabut. Mereka mengambil hal-hal yang perlu, yang terbaik, yang bisa mereka gunakan. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dengan kerja keras, bahan-bahan dasar dengan ukuran-ukuran yang sudah kebiasaan mereka. Ketika ingin menghasilkan sesuatu masterpiece, sesuatu yang karya yang terbaik, tentu dengan menggunakan keterampilan yang terbaik. Alam, flora, fauna yang indah akan menjadi sumber inspirasi dalam berkarya. Sapi, kuda menjadi motif dalam mereka berkarya. Tidak terburu-buru, dengan ketelitian mereka berkarya. Apa saja yang kalian dapat dari tayangan tadi? Ayo, apa saja? Bahan dasar pembuatan kain, bahan pewarna tradisional, teknik pewarnaan, keunikan motif. Motif hewan apa saja? Hewan boleh sama, tetapi ketika diterapkan dalam motif, biasanya setiap daerah mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Itulah namanya keunikan motif setiap daerah. Teknik penerapan ragam hias. Sulam, batik cap, batik tulis, batik lukis, tenun, lukis tekstil, sablon. Kita akan mempelajari ini semua manual, semua tidak menggunakan mesin, semua menggunakan keterampilan manusia. Ini kita mulai tenun pembuatan ragam hias dengan teknik sulam. Kain yang awalnya polos kemudian dikasih desain, kemudian dengan bantuan benang jadilah sebuah motif.
motif ragam hias. Kalian bisa mengapresiasi, kalian bisa mengembangkan teknik ini.
Bagi warga Samarinda tentu sangat bangga punya orang-orang yang terampil dalam membuat sarung Samarinda. Keahlian menenun yang harus diturunkan kepada generasi penerusnya. Kalau sampai tidak, maka tidak mungkin keterampilan ini pun akan hilang. Tenun Samarinda sudah dikagumi sampai ke mancanegara. Sudah sangat terkenal sekali tenun Samarinda. Tetapi jangan salah bahwa banyak orang memakai tulisan di sarungnya sarung Samarinda. Tetapi sesungguhnya mereka pakai sarung Samarinda itu KW, karena bukan hasil tenunan asli orang Samarinda. Mereka pakai sarung Samarinda hasil dari produksi pabrik. Tetapi kalau ini betul-betul dari tangan, manual, dikerjakan satu persatu dengan keterampilannya, dengan keterampilan tangannya, sehingga wajar kalau harganya pun agak berbeda dengan hasil pabrikan. Kalau pabrikan mungkin cuma 35.000 satu meternya, tetapi kalau ini tentu tidak boleh. Ini bisa sampai ratusan ribu harganya, karena memerlukan keterampilan, keuletan, kejelian, kerja keras, sehingga tenunan bisa jadi. Ini kalau nggak orang-orang telaten, orang-orang teliti, orang-orang sabar, tidak akan bisa jadi pekerjaan yang rumit ini. Hanya orang-orang yang biasa kerja keras, maka akan menghasilkan karya-karya yang bagus seperti ini. Iya. Kita patut bangga para beliau-beliau yang mengabdikan dirinya terhadap pengembangan budaya lokal, membuat tenun Samarinda. Tenun Samarinda motifnya berbeda dengan motif-motif tenun yang ada di Nusantara. Masing-masing memang mempunyai kelebihan dan kehebatannya, mempunyai motif-motif uniknya, mempunyai ragam hias yang berbeda-beda, walaupun secara umum tetap sama idenya dari flora, fauna, dan alam benda. Tapi karena diolah dengan kemampuan, akhirnya menghasilkan motif yang berbeda juga. Bagus, ini kita mencoba untuk belajar membuat
agak berbeda, tergantung mau membuat sablon untuk di mana gitu ya. Ya, agar lebih cepat kering maka perlu di hair dryer sehingga cepat kering. Kalau dibiarkan dengan kering angin tentu sangat lama. Kalau kena sinar matahari yang kuat tentu akan rusak, maka perlu diadakan seperti itu. Ya, ini desainnya kita letakkan pas pada tempat yang sudah kita tentukan tadi, ya ini dikasih minyak goreng agar bisa menempel di desain, mohon maaf, agar menempel di screen. Sebetulnya banyak macam cara ya. Kalau menggunakan minyak ini kan tembus cahaya pertamanya, tidak membuat tutup sendiri. Kalau nanti dipakai lakban hitam jadi rusak, karena nanti juga tidak kena tembus sinarnya, akan jadi lubang. Kalau pakai sinar ini kan, mohon maaf, kalau pakai minyak dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dipaskan, kemudian dikasih sinar lampu. Kalau dulu menggunakan matahari, tapi sekarang tidak, sekarang cukup menggunakan lampu dengan watt tertentu sehingga sudah bisa diprediksi harus berapa detik kekuatan dari Bremel-Tech itu bisa tembus. Ya, kalau kelamaan tentu nanti tulisan RT02 tadi juga tidak akan bisa tembus. Bagi orang-orang yang sudah biasa menggunakan Bremel-Tech, maka dia sudah paham, oh ternyata 3 menit, 2 menit, atau 4 menit baru bisa tembus. Kalau kelamaan jadi nutup kembali. Ya, ini fungsinya dari timer sehingga tepat, tidak merugikan bagi karya selanjutnya. Ya, ini sudah mulai bisa dilihat hasil dari pembuatan filmnya. Tulisan RT02-nya sudah bisa dilihat hasilnya. Ya, ini sudah jadi film selesai. Setelah ini selesai, maka bisa tahapan sablon selanjutnya. RT02. Inilah pembuatan film pada screen. Setelah ini langsung bisa membuat sablon. Baik, penerapan ragam hias pada tekstil yang secara manual dapat dilakukan dengan teknik satu sulam. Tadi sulam sudah, sulam tadi menggunakan kain yang kosong, kemudian dikasih motif, setelah itu dikasih motif dengan benang-benang dengan menggunakan bantuan jarum tentunya. Itu teknik sulam. Batik lukis, tadi ada lukisan kendang. Tadi seorang laki-laki yang sedang ngendang tadi itu adalah contoh dari batik lukis. Tenun yang di atas tadi, yang dari Sumba Timur dengan tenun Samarinda. Lukis tekstil. Lukis tekstil berarti yang tas tadi, yang warna kuning tadi ya, yang dilukis dengan warna kemerah kehijauan tadi. Kemudian sablon yang barusan kita sedang pelajari RT02 tadi, membuat screen-nya. Nanti akan lebih detail kita mempelajari di kelas 9. Nanti bisa praktek di semester 2 juga membuat sablon. Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menikmati di kelas 9. Kemudian batik cap. Ya, tadi juga kelihatan ada pada waktu membuat batik tadi, ada orang yang sedang melakukan batik cap. Ya, ketika tadi ada praktek membuat batik tulis tadi yang berupa kacu tadi, itu terlihat ada orang yang sedang praktek batik cap.
Jadi inilah ada sekitar 7 teknik manual yang bisa diterapkan dalam penerapan ragam hias pada tekstil. Semoga kalian sudah paham sehingga pada pertemuan selanjutnya kita sudah mulai bisa praktek. Yang belum jelas ditulis di kolom komentar atau di tempat yang sudah disepakati kalian dengan guru kalian. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.